keempat ya. Gugus yang ketiga yaitu alkanal, gugus yang keempat adalah alkanal. Nah, yang ketiga yaitu LCOH, ini adalah alkanal. Nah, di sini aldehida atau aldehid. Mantap. Kita ini tinggal penamaannya tinggal nambahin terakhir al ya, alkana, alkanal. Nah, contohnya sana CH3 OH, apa namanya, C-nya 2 berarti kan etana, tinggal nambahin al berarti etanol. Di sini nama lainnya asetaldehida. Mungkin yang pertama contohnya misalnya ini CH3, ini CO yang pertama ini H. Nah, ini yang senyawa yang pertama, ini yang kedua. Pertama apa? C-nya 1 kan metana, tinggal nambahin al L belakang, maka namanya adalah metanal, atau di sini nama lainnya formaldehida. Formaldehida. Nah, bagaimana cara memberi nama lainnya? Yang senyawa-senyawa lainnya. Coba benar. Di sini metanal, larutan metanal bila dilarutkan dalam air 40% metanal dalam air, itu nama yang terkenal dalam dunia perdagangan adalah namanya formalin ya. Jadi formalin itu adalah campuran 40% metanal dilarutkan dalam air. Karena cara memberi nama untuk nama IUPAC ini ya, tinggal nambahin al, L tinggal nambahin L dari alkana. Sekarang misalnya ini, bila ada cabang, misalnya ada cabang, ini ada cabang, ini misalnya nah, maka pemberian nomornya dari ujung gugus aldehid ini. Dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti di sini induknya 4. Nanti 4 apa? 4 apa? Butana. Tinggal nambahin L berarti butana. Terus cabangnya di nomor 2 ada 2 cabang sini ya. Sama 3. Berarti 2, 2, 3, 3. Nah, namanya berarti 2, 2, 3, 3. Karena ada 4, maka namanya tetrametil. Induknya 4, berarti apa? Butana. 2, 2, 3, 3. 2, 2, 3, 3. Tetrametil. Induknya 4, butana. Nah, itu caranya memberi nama menurut IUPAC. Sekarang contoh lagi misalnya ini. Kalau ada cabang, berarti selalu nomor satunya dari gugusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti induknya 6. 6 nanti berarti heksana, tinggal nambahin L berarti heksanal. Dan di nomor 2 ada cabang metil, di nomor 3 ada cabang etil, maka didulukan etil penulisannya. Berarti 3 etil ya, terus 2 sama 4 ya. 2,4 dimetil, induknya tadi berapa? 6. 6 berarti apa? Heksana. 3 etil, 2, 4 dimetil, heksana.
adalah gugus alkanon. Di sini adalah gugus LCOR, karena ada 2 R, maka satunya dikasih aksen alkanon atau keton. Nah, di sini nama IPA juga di akhiran A diganti on, ya, akhiran A diganti on. Sekarang karena N-nya ada 2, maka satunya kita kasih R aksen. Kasih R aksen sehingga bisa sama bisa beda. Sekarang contohnya yang sama, CH3 O CH3. Nah, namanya C-nya 3. Kita hitung C-nya, semuanya dihitung. C-nya 3. Berarti kan propana. A diganti on nanti, maka namanya apa? Propanon. Propanon. Ini namanya adalah propanon. Kalau pakai nama keton, jadi ini metil, ini gugusnya keton. Maka namanya, karena sama-sama metil, maka dijadikan satu, dimetil keton. Atau nama perdagangannya yaitu aseton. Aseton digunakan sebagai pelarut. Pelarut untuk mungkin anak putri biasanya membersihkan kutek, ya, atau pitek, itu adalah aseton. Ini adalah propanon. Ini bila R-nya sama. Bagaimana kalau R-nya tidak sama? Ini contohnya CH3 CO CH2 CH3. Karena kalau pakai IPA pakai on, dihitung semua, ini diberi nomor, di nomor berapa yang paling rendah, serendah mungkin atau sekecil mungkin. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti induknya 5. Induknya 5 kan propana, ya apa? Bukan propana, pentana, ya, bukan propana, pentana. C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan pentana. A diganti on. Jadi pentana jadi pentanon. Terus ini di nomor berapa ini? Bila perlu on dikasih nomor. Berarti ini perlu nomor. Kenapa perlu nomor? Karena ini bisa saya taruh di tengah. Kalau saya taruh di tengah berarti kan namanya beda. Maka angka 2 harus ditulis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Maka namanya 2 pentanon. 2 pentanon. Kalau pakai alkil berarti ini apa? Ini metil, ini propil, ini keton. Maka namanya metil propil keton. Itu penamaan yang trivial. Sekarang bagaimana kalau ada cabang? Kalau sudah saya kasih contoh bagaimana kalau ada cabang. Ini tadi kan tidak ada cabang, jadi di sini tidak pakai cabang. Bila R-nya sama R-nya tidak sama dengan R aksen. Satunya contohnya R sama dengan R aksen. Contoh yang kedua R-nya tidak sama dengan R aksen. Sekarang bagaimana kalau ada cabang? Sekarang contohnya bagaimana kalau ada cabang. Untuk penamaan IPA sama, jadi cari rantai yang terpanjang.
CO ini ya, CO ini gugus CO atau gugus keton. Kemudian penomorannya serendah mungkin untuk gugus ketonnya atau gugus alkanonnya. Terus cabangnya ngikuti ya. Sekarang cabangnya di sini ada cabang ganda, ada cabang metil, ada cabang etil. Maka penulisannya etil dulu. Nomornya berarti dari kiri ke kanan ya, 1, 2 karena onnya di nomor 2. Tidak boleh dari sana, tidak boleh dari kanan ke kiri karena nanti onnya nomor besar. Karena untuk IUPAC beri nomor gugus fungsi serendah mungkin atau sekecil mungkin. Jadi penomorannya dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 apa? Heksana. A diganti on. Berarti nanti heksanon rantai utamanya atau rantai induknya. Terus sekarang cabangnya ada etil sama metil, maka didulukan etil. Nomor berapa etil? 1, 2, 3, 4. Etil di nomor 4. 4 etil. Terus kemudian 3. Ada 2 ya. 3 sama 4 cabang metil. 3, 4 berarti ada 3, maka dikasih awalan tri metil. 3, 4 tri metil. Kemudian induknya tadi 6, onnya di nomor 2, maka dikasih 2. 6 apa? Heksana, tinggal nambahin on. Heksanon. Nah, itu nomornya, memberi namanya. Jadi di atom C nomor 4 ada cabang etil, maka 4 etil. Kemudian di nomor 3 ada 2 metil. Terus kemudian di nomor 4 maka penamaannya 3,4 trimetil 2 heksanon. Nah, itu caranya memberi nama alkanon. Hanya contoh lagi, satu lagi. Cari induknya nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 berarti nanti apa induknya? Alkana berarti 8 apa? Oktana kan ya. Oktana A belakang diganti on, berarti nanti oktanon induknya atau rantai utamanya. Terus kemudian cari gugus ketonnya di nomor kecil. Jadi 1, 2, 3 ya. Karena dari sana tidak mungkin 1, 2, 3. Terus di sini ada cabang metil sama etil, berarti di sini ada cabang ganda, maka didulukan etil. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang etilnya di nomor 4, maka namanya 4 etil. 4 etil. Terus kemudian apa ini? 2 ada cabang metil. 2 sama nomor 56. Jadi, atom C nomor 2, atom C nomor 2, atom C nomor 5, atom C nomor 6. Apa? Berarti 2, 5, 6 ya. 2, 5, 6 karena ada 4 maka namanya tetrametil. Induknya berapa? 8. Terus gugus onnya di nomor 3, berarti 3 oktanon. 3 oktanon. Jadi 4 etil, 2
2, jadi atom C nomor 2, nomor 5, nomor 6. Karena ada 4, maka dikasih awalan tetra. Tetrametil, kemudian 3 ini apanya? 3 ini gugus onnya di nomor 3. Kemudian induknya ada 8. 8 itu apa? Oktana. Tinggal ganti A diganti on, maka 8 oktana. Nah, jadi itu cara penamaan alkanon. Nah, jadi saya ulangi cara penamaannya. Jadi gini ya. Jadi cari rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang itu harus ada gugus onnya. Nah, gugus onnya atau alkanonnya atau ketonnya. Terus kemudian penamaannya A belakang dari alkana, akhiran A diganti on, Nah ya, itu rantai induknya. Terus kemudian penomorannya, gugus on atau gugus keton serendah mungkin atau sekecil mungkin. Bila ada cabang ya kita kasih nama sama seperti tata cara nama cabang di alkana. Nah, kemudian nanti kalau ada cabang ganda etil sama metil, maka dijulukan etil. Nah, itu bila ada cabang ganda. Terus kemudian penulisannya sama caranya, nomor cabang, kemudian nomor gugus onnya, terus induknya dari alkana A diganti on. Nah, itu caranya memberi nama pada senyawa alkanon atau keton. Nah, jadi bila ada contoh seperti ini, berarti kamu cari rantai induknya dulu. Berarti kita hitung semuanya. Oh, jumlahnya 6. 6 berarti nanti heksana, A diganti on, berarti nanti jadi heksanon. Nah, terus kemudian onnya di nomor kecil atau serendah mungkin, berarti kamu memberi nomornya dari kiri ke kanan. Karena kalau dari kiri ke kanan, gugus onnya di nomor 2. Nah, terus bila ada cabang, maka penamaannya cabang sama seperti alkana. Di sini ada cabang ganda, ada metil, ada etil. Maka penulisannya etil dulu. Nah, sehingga 1, 2, 3, 4. Oh, atom C nomor 4 ada cabang etil. Maka kamu tulis 4 etil. Terus di nomor 3 ada cabang metil. Terus sama nomor 4. Berarti 3,3,4. Nah, jadi angka 33 sama 4 ini menunjukkan angka C-nya. Oh, C nomor 3 sama nomor 3 ini kan ada 2 atas sama bawah. Jadi 3 sama 4. Karena ada 3 dikasih awalan tri. Jadi 3, 4 trimetil. Kemudian onnya di nomor 2, 6 jumlahnya, heksana, tinggal ganti on, 2 heksanon. Nah, caranya seperti itu ya. Contoh yang bawah ini induknya kalau kita hitung, kamu hitung jumlahnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 berarti nanti induknya kan oktana. A diganti on jadi oktanon. Terus kemudian gugus onnya di nomor 1, 2, 3. Berarti gugus onnya di nomor 3. Nah, di nomor 3 terus cabangnya. Cabangnya di berapa? 1, 2, 3, 4. Ada cabang etil sama metil. Maka etil duluan. Maka namanya 4 etil 2, 5, 6. Berarti 4 etil 2, 5, 6 tetrametil. Kemudian 3 ini apanya? 3 ini gugus onnya di nomor 3. Maka 3
induknya rantai 8 berarti dia berapa? 8 oktana. A diganti on, oktanon. Jadi akhirnya namanya 4 etil 2256 tetrametil 38 induknya oktanon. Nah, itu tata cara nama yaitu alkanon, gugus fungsi alkanon. Mudah-mudahan kalian paham bagaimana caranya memberi nama suatu alkanon sama tadi alkana. Nah, untuk itu saya